Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik teman-teman, kali ini bertemu lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan ke-12. Baik, langsung saja. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penulisan kutipan. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami pertama pengertian kutipan, fungsi kutipan, dan ketiga tujuan pengutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Semua pengutipan harus disertai dengan perujukan. Kealpaan untuk merujuk kutipan dapat dianggap melanggar etika penulisan karya ilmiah. Kealpaan maksudnya itu salah ya. Setiap kutipan harus diberi tanda identitas kutipan dan sumber kutipan. Penandai identitas kutipan ditandai dengan nama penulis serta tahun terbit dan nomor halaman. Perhatikan contoh berikut ini. Alimuddin merupakan nama belakang penulis dari sumber yang kita ambil dari kutipan. 2005 merupakan tahun penerbit sumber buku yang kita ambil sebagai kutipan, dan 43 merupakan halaman yang dikutip. Penulisan tahun kutipan dan halaman yang dikutip diletakkan dalam kurung dan dipisahkan dengan tanda baca .2. Jika identitas kutipan diletakkan di akhir kutipan, maka identitas kutipan diapit dengan tanda kurung. Setelah kutipan dituliskan nama belakang penulis, kemudian diikuti tahun terbit sumber yang dikutip dan diikuti halaman yang dikutip. Antara nama belakang penulis dan tahun terbit kutipan dipisahkan dengan tanda baca koma. Kemudian pada tahun terbit kutipan dan halaman yang dikutip dipisahkan dengan tanda baca .2. Fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah untuk menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat pakar, bahkan pengalaman empiris. Manfaat kutipan dalam penulisan karya ilmiah diantaranya adalah 1. Untuk menunjang fakta, konsep, gagasan, atau untuk memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan lain-lain yang relevan atau sebagai catatan acuan. 2. Untuk memberikan penjelasan penambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks atau untuk menjelaskan definisi istilah secara cermat atau sebagai catatan kaki. Sedangkan tujuan penulisan kutipan adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai landasan teori untuk tulisan kita. Kedua, sebagai penjelasan. Dan yang ketiga, sebagai penguat pendapat yang kita kemukakan. Cermati beberapa pedoman dalam penulisan kutipan berikut.
kutipan harus diletakkan di akhir atau di awal kalimat di dalam tanda baca. Contohnya, aspek sistem perpajakan tersebut sangat signifikan dalam kurung Larsen, 1971, atau dapat ditulis dengan Larsen dalam kurung 1971 menyatakan bahwa aspek sistem perpajakan tersebut sangat signifikan. Identitas kutipan dapat ditulis dengan cara dalam kurung Cooper, 1999 atau dalam kurung Cooper, 1999.223 atau Cooper dalam kurung 1999 atau Cooper dalam kurung 1999.223. Hal itu tergantung bagaimana cara mengutip, apakah mencantumkan nomor halaman referensi ataukah tidak. Jika terdapat dua atau lebih penulis, gunakan tanda penghubung dan di dalam kurung. Contohnya, dalam kurung dan P dan stage, 1990 take 2 56 atau dan P dan stage dalam kurung 1990 titik 2 56. Jika terdapat 3 penulis atau lebih, penulisan pertama kali sebutkan semua penulis, kemudian untuk penulisan berikutnya cukup tulisan nama. Pertama diikuti dengan et al titik. Contoh, dan P, stage, dan McTaggart dalam kurung 1990 titik 2 26 dan P et al titik dalam kurung 1990 titik 2 26. Jika sebuah publikasi tidak memiliki pengarang, gunakan nama organisasi atau lembaganya sebagai pengarang. Contohnya, Depdikbud dalam kurung 2013 titik 2 34. Jika Anda mengutip pernyataan yang telah dikutip penulis lain, cantumkan sebagai berikut. Dalam kurung Karini, dikutip dalam pattern, 1990.2 26 atau ditulis Karini dalam kurung dalam pattern, 1990.2 25. Dua atau lebih kutipan dalam satu kalimat harus dituliskan sesuai urutan abjad dan dipisahkan dengan tanda baca titik koma. Contohnya, dalam kurung Abrahamsen, 1991 titik koma Daniels, 1990. Peletakan kutipan dapat dilakukan dalam dua cara, yakni pertama, peletakan pada teks atau endnote dan menjadi bagian catatan kaki atau footnote. Kedua, peletakan pada catatan akhir atau endnote yang kemudian menjadi bagian susunan daftar rujukan berupa daftar pustaka atau bibliografi. Demikian video pembahasan tentang pedoman penulisan kutipan. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya, teman-teman, dan semoga bermanfaat yang sangat
singkat ini dan menjadi pemahaman yang sangat luar biasa untuk semuanya. Tetap semangat dan tetap happy untuk selalu belajar secara baik dan santai, karena perkuliahan tinggal menghitung beberapa minggu lagi. Tetap semangat, jangan lupa tugas, dan jangan lupa tetap dukung channel pembelajaran saya. Semoga memberikan manfaat bagi yang lain juga. Kita amalkan jariah untuk semuanya. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton dengan baik dan penuh dengan hikmat. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat menyampai pada kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini, sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi